Halo YouTube, selamat datang di channel saya. Jadi pada episode ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain sebuah website toko online. Materi ini sekarang toko online ya, kita desain menggunakan Photoshop. Sekarang kita bekerja sebagai web designer. Oke, sekarang kita akan belajar mendesain toko online menggunakan Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CS3. Kamu bisa menggunakan Photoshop CS atasnya atau di atas dari CS3, itu tidak masalah. Oke, langsung saja buka Photoshopnya. Pertama, klik File, New. Lalu di sini kita bikin home page. Lalu di sini pixelnya selebar desktop kita 1366. Tingginya ini kita tulis asal saja dulu terlebih dahulu. Nanti bisa kita tambahin lagi kanvasnya. Resolusi 72. Oke. Seperti ini. Sekarang kita atur terlebih dahulu menjadi pixel. Jika Anda tidak menemukan rules, tekan Ctrl R. Oke, sekarang kita simpan terlebih dahulu. Web design. Nama tokonya di sini saya kasih nama toko jerapah. Oh tidak, salah. Ini terlalu jelek. Di sini saya beri dengan Shopee. Saya beri nama dengan Shopee V. Homepage.psd. Oke. Otomatis file kita sudah aman jika terjadi error. Sekarang kita akan menentukan bagaimana caranya mengatur batas tengah dari halaman website. Kita akan mendesainnya rata tengah. Jadi pertama buat terlebih dahulu menggunakan rectangle atau Ctrl U. Nah, di sini kita asal saja, lalu tekan Ctrl T. Di sini kita edit dengan 1311 pixel. Kita atur dengan 1200 pixel. Tingginya untuk bagian header kita atur dengan 90 pixel. Oke, cukup. Apply. Lalu kita akan membuat ke tengah. Di sini disorot, tekan Ctrl, lalu pindah ke layar background, lalu tekan ini align. Setelah kita mendapatkan titik tengah, kita gunakan rules untuk menentukan batas tengah. Lalu shape-nya kita pindahkan menggunakan mouse bisa, atau menggunakan shift atas keyboard. Lalu Ctrl T atau show transform, terus diklik bagian tengahnya, lalu tarik ke sini, keluar batas saja tidak apa-apa. Seperti ini. Ini adalah header dari website kita. Kita rubah warnanya. Dengan klik 2 kali pada gambar ini. Warnanya kita atur dengan 680 CE. Mungkin ini tokonya janda kali ya, warna ungu. Oke, just kidding. Lalu di sini kita beri nama untuk logo dari websitenya. Di sini saya menggunakan font Montserrat. Kita rubah warnanya, kita zoom menggunakan Ctrl plus pada keyboard.
kita klik 2 kali atau tekan Ctrl T atau T. Lalu sorot ini pada 2 layer untuk meratakan tengah. Lalu kita pindahkan menggunakan arah keyboard, kita simpan. Oke, ini adalah logo dari website kita, basic logo, dasar logo. Kamu bisa tambahkan logo yang lainnya berupa gambar. Lalu kita akan membuat sebuah menu menggunakan teks horizontal. Lalu di sini kita tulis home. Kita rubah jadi like. Home, kita tekan tab 2 kali. Home, kategori. Setelah kategori itu kalau bagian tokonya itu ada seller, terus about. Lalu kita ganti warna putih. Setelah itu checklist, lalu menggunakan ini move tool, kita pindah ke sini, lalu kita ubah menjadi kecil ukurannya. Seperti biasanya, pada layer home dan layer shape satu kita rata tengahkan. Kalau ini rata bawah, rata atas, rata tengah. Oke, maaf tadi adik saya berisik. Sekarang kita lanjutkan. Ini memiliki jaraknya terlalu sangat banyak, jadi kita hapus saja. 2 menggunakan tab untuk spasinya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah button khusus untuk member. Pertama kita copy nih duplikat layer, lalu kita ganti tulisannya dengan, kita klik dulu, kita ganti dengan member seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah backgroundnya menggunakan rounded rectangle tool. Seperti itu. Member sama dengan shape ini kita atur. Lalu pada shape 2 ini untuk background member kita jadi gradient. Di sini kita atur secara gini. Sekarang kita atur dari warna pink menuju warna, klik 2 kali untuk mengganti warna. Seperti ini. Lalu kita select dua-duanya, kita group atau Ctrl G, kita beri nama button member. Lalu kita pindahkan menggunakan move tool. Setelah itu kita letakkan di sini atau di select bersama backgroundnya, kita rata tengah, shift. Sekarang kita pindahkan menu ininya, menu standarnya seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah menu khusus yang akan lebih tersorot oleh mata. Oke, setelah itu kita beri border pada header kita. Ini cukup di duplikat saja, duplikat. Lalu pada layer bawahnya kita ganti warnanya lebih gelap. Setelah itu tekan shift lalu
lalu arah bawah seperti ini. Sangat cantik bukan? Untuk logonya kamu bisa modifikasi sendiri ya. Di sini saya menggunakan Montserrat. Kamu bisa menggunakan font dari font terserah kalian. Kita ganti dengan 36. Ups, salah. Seperti ini. Shopify. Oke, biasanya itu pada halaman desain website tokonya itu pada halaman depannya ini tersedia banner atau yang disebut dengan slideshow. Sekarang ini layar ini kita grup terlebih dahulu. Grup. Salah. Kita Ctrl G lalu beri nama dengan header. Setelah itu kita akan membuat sebuah slideshow ya. Desain untuk slideshow-nya. Di sini kita buat rectangle. Kita buat sasar terlebih dahulu. Lalu kita tekan move tool lalu Ctrl T. Setelah itu kita atur dengan lebarnya itu 1200. Lebarnya mengikuti full dari layar atau ya, lebarnya ini garis tengahnya 1200 pixel, lalu tingginya 300 pixel. Ups, kekecilan 400 pixel. Oke, cukup. Apply. Kita pindahkan. Jadi gunanya garis bantu ini sangatlah bermanfaat ya, jangan dihiraukan. Lalu kita akan menambahkan sebuah gambar contoh. Bagaimana cara menambahkan sebuah gambar? Kita pergi ke file, open, lalu cari gambar yang mau dijadikan contoh. Di sini saya menggunakan gambar. Saya akan menjual sebuah sebuah bebek. Oh tidak, saya akan menjual sebuah jaket terlalu kecil. Kita cari gambar contohnya yang lebih bagus. Oke, kita akan menjual sebuah ini layar monitor. Lalu kita minimize. Setelah itu gambarnya kita tarik. Sangat besar bukan? Pertama kita klik kanan, klik clipping mask. Jadi gambarnya menentukan besar dari layar di bawahnya. Lalu kita Ctrl T. Kita kecilkan. Tekan shift agar gambarnya perspektif, tidak di stretch. Kita membutuhkan lebar lagi. Oke, seperti ini. Simpan. Lalu bagaimana caranya membuat sebuah opacity pada gambar ini? Jadi nanti di atas gambar ini kita tambahkan sebuah tulisan. Oke, pergi ke layer 1 pada gambar ini, lalu color overlay. Setelah itu kita ganti warna hitam, lalu kita ganti opacity-nya menjadi 70. Ups, 60. Oke, 60. Seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah intro ya, teks intro dari gambar ini tujuannya. Di sini kita menggunakan tekstur. Menjual seperangkat alat desain. Kita ganti teksnya menjadi Montserrat. Lalu bot menjadi 48. Kita zoom.
tekan kontrol lalu scroll mouse untuk arah pada mouse. Lalu ini kita copy, Ctrl J, kita ganti teksnya dengan perangkat. Ini teksnya digunakan untuk konten dari judulnya, desain siap tempur, dibanderol dengan murah, ayo beli kapan lagi. Lalu kita select all, ganti dengan regular, lalu ganti besar tulisannya dengan 30. Setelah itu kita select dua-duanya, kita ratakan kiri. Apakah sudah terlihat rata? Sepertinya belum. Kita rata manual, lalu beri jarak 3 seperti ini. Lalu pindahkan ke atas. Kita akan mengcopy sebuah button dari yang kita sudah buat sebelumnya, pergi ke group header, lalu buttonnya kita duplikat, kita tarik ke atas untuk memindahkan layer. Lalu setelah itu kita tarik, ini kita tutup terlebih dahulu, lalu kita tarik buttonnya di sini. Lalu kita Ctrl T, kita besarkan, kita tarik, oke. Setelah itu kita ganti hurufnya menjadi beli sekarang. Kita ganti dengan semi bold. Kita select dua-duanya, lalu kita rata tengahkan. Kurang ya, kita lebarkan lagi. Oke, ini adalah menu untuk membeli sebuah barang yang kita jual pada slideshow ini. Kita rata tengahkan seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah controller dari slideshow ini ya, tombol pref dan next. Caranya mudah. Ini kita copy saja, kita pergi ke menu header. Ini kita ganti nama terlebih dahulu, button beli sekarang. Oke. Lalu ke header, kita button main border kita duplikat menjadi button pref. Kita tarik pada layar paling atas. Kita tutup headernya. Button prefnya kita pindahkan di sini. Kita duplikat button prefnya, kita duplikat menjadi button next. Lalu button prefnya kita pindahkan menggunakan shift arah kiri. Kita rapikan. Oke. Ini huruf membernya kita ganti dengan previous. Lalu button nextnya ini kita rapikan terlebih dahulu, kita select. Lalu button nextnya kita ubah dengan next checklist seperti ini. Oke. Untuk part satunya kita akan membahasnya hanya sampai seperti ini.
Nanti kita akan melanjutkannya lagi pada part 2 agar tidak berat proses rendernya. Jadi tolong dimaklumi. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari terlebih dahulu part satunya. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya. Saya akan membuat video ini 1080 HD ya, mungkin jika memungkinkan. Jika tidak, saya akan membuatnya 720 pixel. Oke, thank you. Goodbye. See you next time.